Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktek coaching. Nah, di sini saya sebagai pengamat dan coachnya sebagai Pak Sandi, coachingnya yaitu Pak Rizky. Ceritanya di sini ada seorang murid. Dia bercerita bahwa ia diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian siswa mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut tidak merasa nyaman ketika guru sering menyindir siswa yang tidak ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid yang tidak mengikuti. Nah, di sini kami akan memecahkan permasalahannya. Silahkan Pak Sandi. Baik. Assalamualaikum Ambar. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Nak. Sini, duduk, Nak, samping Bapak. Kita ngobrol-ngobrol boleh? Gak apa-apa, agak sedikit lama juga ya. Ya Pak, tidak apa-apa. Bapak perhatikan akhir-akhir ini, Bapak selalu melihat kamu murung dan tidak bersemangat untuk belajar, Nak. Sehingga Bapak merasa khawatir. Apa sebenarnya yang terjadi, Nak? Sebenarnya saya memang butuh seseorang untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih Bapak sudah mau membantu saya. Jadi apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin kamu capai dari pembicaraan kali ini? Saya sebetulnya hanya ingin mendapatkan solusi Pak dari masalah yang dihadapi. Nah, sekarang coba ceritakan kepada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Begini Pak, saya merasa tidak nyaman Pak ketika saya belajar materi pendidikan agama Islam. Coba ceritakan apa yang membuat kamu tidak nyaman ketika kamu mengikuti pelajaran tersebut. Jadi saya merasa tidak enak dan sakit hati Pak ketika Bu Nuput selalu saja menyindir saya dalam pembelajaran karena saya tidak mengikuti les privat yang dibukanya. Kemudian beliau juga tidak adil memberikan nilai kepada saya serta teman-teman yang tidak mengikuti les, sedangkan teman-teman yang mengikuti les mendapatkan nilai yang sangat baik. Oh, maksudnya nilai kamu selalu rendah dibanding dengan teman-teman kamu yang ikut les privat. Jadi itu yang menyebabkan kamu kurang semangat dalam belajar? Apa? Baik. Ya, Pak. Coba jelaskan bagaimana Bu Nupus menyindir kamu dalam belajar dan bagaimana proses penilaian yang Bu Nupus lakukan. Jadi pada saat pembelajaran beliau selalu yang menunjukkan dan mengarahkan kepada saya ketika bertanya terlebih terkait materi proses berpikir untuk jawaban. Belum juga selesai dengan kata yang masih terbata-bata, saya masih menjawab. Beliau mengatakan, nah jadi seperti ini kan akibatnya. Coba kamu ikut les privat seperti temanmu yang lain. Seperti itu Pak. Oh, begitu. Kenapa kamu tidak ikut les privat seperti temanmu yang lain, Nak? Ya Pak, sebenarnya saya sangat mau sekali, tapi saya tidak punya biaya untuk membayarnya. Saya hanya anak seorang petani, Pak. Buat makan saja rasanya susah. Iya. Bapak sangat paham. Terus, kalau tidak adil dalam penilaian, maksudnya bagaimana? Ya Pak, dalam ulangan saya kemarin, jawaban saya rasa sudah tepat
kebanyakan mereka yang ikut les beliau dapat nilai yang sangat bagus, sedangkan saya tidak. Oh, nah sekarang kira-kira untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini Pak, jujur saya sangat ingin sekali. Saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Betul, namun kamu pasti bisa melakukan tindakan sekecil apapun. Coba bisa disebutkan saja contohnya. Eh, saya mungkin akan mencoba menghubungi beliau, Pak. Kemudian menjelaskan kepada beliau tentang keadaan keluarga saya dan meminta kepada beliau supaya ada keringanan atau pengecualian dalam hal pembiayaan dan privat. Selain itu, apa lagi? Coba. Saya juga akan belajar memperkaya ilmu dengan membaca tentunya, atau mungkin meminta bantuan kepada teman sekelas, Pak. Nah, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas utama? Baik, mungkin pertama saya akan menemui Bu Nuput dan menyampaikan bahwa dengan rendah hati saya tidak bisa mengikuti les privatnya seperti teman-teman yang lainnya. Bukan dikarenakan saya malas, namun dikarenakan terganjal dengan biaya privat yang harus dikeluarkan. Sementara saya, Bapak juga tahu, saya hanya seorang anak petani kecil yang buat makan keluarga saya sangat kesusahan. Lalu yang kedua, saya meminta izin kepada beliau untuk belajar mandiri ataupun bersama dengan teman saya. Itu langkah-langkah yang baik buat kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain menemui Bu Nupus dan meminta izin belajar bersama Intan tentang materi yang disampaikan ketika les privat? Ya Pak, saya ingin belajar lebih giat lagi dengan membaca terkait materi pembelajaran supaya mendapatkan nilai yang lebih baik lagi tentunya. Bagus, itu langkah yang tepat untuk kamu lakukan. Bapak suka dengan hasil diskusi yang kita lakukan hari ini. Wah, terima kasih Pak. Saya juga merasa agak sedikit lega setelah ngobrol bersama Bapak. Iya, sama-sama nak. Kira-kira komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu? Komitmennya, besok saya akan menemui Bu Numput ke rumahnya untuk menyampaikan permohonan saya. Iya. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu? Paling yang saya pikirkan ada orang tua serta Intan Pak yang menjadi sahabat saya yang akan membantu mengingatkan untuk menjalankan komitmen itu. Nah, ini ide yang baik sekali. Bapak sangat yakin kamu pasti bisa. Ya Pak, insya Allah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ayo tetap semangat. Bapak yakin kamu mampu dan bisa. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Pak Sandi yang berperan sebagai coach dan Pak Rizky yang berperan sebagai coach. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya, yaitu ada 4 yang harus saya sampaikan tentang tujuan yang disampaikan oleh coach, dan kedua mengenai identifikasi, ketiga rencana aksi, dan keempat tanggung jawab. Nah, dari keempat tahapan tersebut sebagai coach, Pak Sandi sudah sangat baik dalam menyampaikan tahapan-tahapan tersebut, sudah sistematis. Semoga kita nanti ketika di kelas lancar dalam segala hal untuk mempraktekkan kegiatan model Tirta ini kepada murid-murid kita. Amin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.